Tanpa kehadiran Harun, ibaratnya jaksa hanya menyusun puzzle dengan satu potongan paling krusial yang hilang. Harun diduga membawa kotak Pandora berisi rahasia kesepakatan politik, peta aliran uang, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain yang lebih tinggi atau tersembunyi. Ketika pihak penuntut umum menghadirkan berbagai bukti yang secara kasat mata tampak utuh, tim hukum tidak serta-merta terpaku pada permukaan. Sebaliknya, mereka memilih untuk menyelam lebih dalam, mengurai setiap elemen dengan cermat, dan menelaah keabsahan bukti melalui perspektif hukum yang kritis dan strategis. Di balik pusaran hukum yang menjerat nama besar Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, terdapat satu simpul utama yang masih tersembunyi, Harun Masiku. Nama yang sudah lebih dari 4 tahun menghilang, tapi bayang-bayangnya terus menghantui perkara suap dan perintangan penyidikan yang membelit sejumlah tokoh penting. Harun Masiku bukan hanya buronan, dia adalah kunci. Seorang mantan caleg PDI Perjuangan yang diduga menyuap komisioner KPU kala itu, Wahyu Setiawan, demi melicinkan jalan menuju kursi parlemen melalui proses PAW atau pergantian antar waktu. Kasus ini mencuat pada awal tahun 2020 dan sejak itu menjadi noda yang belum bisa diseka dari wajah penegakan hukum di Indonesia. Kini, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka kembali babak baru dari perkara ini dengan menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas dugaan merintangi penyidikan dan memberikan suap, publik kembali menoleh pada satu pertanyaan yang tak kunjung dijawab. Di mana Harun? Tanpa kehadiran Harun, ibaratnya jaksa hanya menyusun puzzle dengan satu potongan paling krusial yang hilang. Harun diduga membawa kotak Pandora berisi rahasia kesepakatan politik, peta aliran uang, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain yang lebih tinggi atau tersembunyi. Banyak pihak meyakini pengungkapan total atas keberadaan Harun akan membuka borok yang lebih dalam, bukan hanya terkait kasus suap kepada penyelenggara pemilu, tapi juga praktik sistemik, pembajakan demokrasi, baik dari partai maupun birokrasi. Hasto sendiri berulang kali membantah terlibat dalam perkara tersebut. Namun, KPK menyatakan memiliki bukti kuat bahwa Hasto aktif dalam skenario penghilangan Harun. Ada dugaan bahwa dia turut serta menyusun strategi pelarian, bahkan memfasilitasi bantuan hukum kepada mereka yang terlibat. Namun, selama Harun belum ditangkap, segala narasi ini masih berbentuk potongan-potongan tanpa satu kesimpulan mutlak. Di sisi lain, tim penasihat hukum Hasto Kristianto menampilkan performa yang impresif dan menunjukkan tingkat profesionalisme tinggi dalam menangani proses hukum yang tengah berlangsung. Dengan latar belakang pengalaman yang luas serta pemahaman mendalam terhadap dinamika hukum pidana, tim kuasa hukum Hasto dikenal sangat piawai dalam menganalisis secara komprehensif berbagai aspek yang berpotensi memberatkan klien mereka. Ketika pihak penuntut umum menghadirkan berbagai bukti yang secara kasat mata tampak utuh, tim hukum tidak serta-merta terpaku pada permukaan. Sebaliknya, mereka memilih untuk menyelam lebih dalam, mengurai setiap elemen dengan cermat, dan menelaah keabsahan bukti
melalui perspektif hukum yang kritis dan strategis. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membongkar kelemahan mendasar dari dakwaan yang diajukan jaksa, baik terkait tuduhan penyuapan maupun dugaan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Pihak KPK memang berada pada jalur yang semestinya, namun ada hal vital yang seolah terabaikan oleh mereka, yaitu pusat gravitasinya adalah Harun Masiku. Karena bukti apapun, baik saksi, keterangan saksi, maupun bukti petunjuk, kuncinya ada pada Harun Masiku. Mengapa demikian? Karena kehadiran Harun Masiku adalah puzzle terakhir yang membuat kata penutup dari perkara ini. Dengan argumentasi yang terstruktur dan berbasis fakta hukum, tim penasihat hukum diyakini bisa mematahkan konstruksi tuduhan satu persatu. Sikap profesional, analitis, dan taktis ini menunjukkan bahwa pembelaan terhadap Hasto Kristianto bukan semata bersifat defensif, melainkan merupakan bentuk penegakan keadilan yang berpijak pada supremasi hukum. Demikian pemirsa, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.